World of Diecast episode kali ini ya, adalah satu mainan sepeda lagi sepeda. Saya beli dua mainan sekaligus, tapi harganya jauh lebih mahal. Yang sebenarnya bisa dibeli dengan harga yang lebih murah, bahkan hemat 100.000. Tapi sayangnya apa? Waktu saya beli, waktu sedang transaksi saya keceplosan bilangnya 250.000. Ya sebenarnya waktu itu abangnya dijual dengan harga 230 daerah, hitung-hitung nolong kan. Sama-sama nolong, abang nolong jualan keliling, gua membelinya. Jadi ini adalah mainan yang dimaksud. Nah, oke, mari kita buka ya guys. Tapi untuk reviewnya nanti ya guys. Aduh, ini udah berjuangan banget ya. Lihat ya, nih bugi kaca etalasenya miring mulu guys. Oke. Ada dua, roda 3 dan roda 2. Nah, yang akan unboxing ya satu dulu. Oke. Ini adalah mainan sepeda yang pernah gue review di awal-awal penayangan World of Diecast. Jadi ini adalah replika daripada sepeda lipat. Nah, ini udah realistis guys, meskipun ya sistemnya bukan chain ya, tapi ini menggunakan semacam karet khusus yang membuatnya bisa berjalan ya kan, tanpa kena licin. Nah tuh bisa jalan tuh. Nah ini sepeda plastik guys. Namun yang kali ini saya kasih spoiler dulu guys ya, 3 detik saja guys ya. Nih spoiler untuk episode berikutnya ya, ini dia tuh, kelihatan kan tuh. Nah ini yang saya beli, dan ini pun dadakan ya. Benar-benar nggak nyangka saya bisa dipertemukan dengan mainan sepeda ini nih. Iya, anjay, lihat nih guys. Ya, ini adalah mainan sepeda ontel, tapi sayang sekali ini perempuan. Ketika saya menanyakan ke abang ya, ternyata yang cowok lagi gak ada ya. Ya udahlah, ini dapat cewek, tapi ini kelihatannya juga kayak cowok sih dari warnanya ya kan. Karena saya jarang lihat sepeda ontel cewek tuh yang bentuknya kayak gini ya kan. Ada yang kayak gini tapi mereknya adalah Phoenix ya kan. Nah, jadi kita unboxing aja. Tapi kalau untuk reviewnya nanti ya guys ya. Oke. Sebentar itu saya akan melihat ini. Ya, menaruh tripodnya. Dan guys, kalian penasaran kan seperti apa unboxingnya? Nah, karena ini unboxing mainannya cukup mahal ya, 125.000. Begitu juga becak 125.000 juga. Jadi totalnya 250. Tonton setelah yang satu ini guys di World of Diecast. Teneng, kembali lagi di World of Diecast. Jadi gini Le. Ya, sebelum saya unboxing, saya ceritakan dulu ya. Saya habis dapat orderan langsung jalan. Tapi biasanya kalau di Mangga 2 itu ada seseorang, satu atau dua orang yang menjual mainan sepeda ini. Nggak cuma di Mangga 2 doang. Ada waktu saya ketemu ya, kalau nggak di Kemayoran ya di Jatinegara. Kayaknya abang itu juga ya. Semoga abangnya yang jualan dari video ini ya. Nah, biar dia like ya kan. Nah, waktu saya ngeliat sepeda ini kayak gini, ayo sepeda, ayo dibeli. Nah, ini kesalahan dari abang-abang yang jualan di Simpang Kemayoran dan Simpang Jatinegara. Saya ngeliat itu hampir setiap hari ya. Tapi waktu itu kan saya nggak selera. Nah, yang pertama satu, kebanyakan yang melintas itu adalah kaum mendang-mending guys. Jadi kan otomatis nggak mau beli kan, cuman buat pajangan. Nah, yang kedua nih yang mau kasih tahu nih, mainan diecast ini sebaiknya dijual di online, bukan dijual keliling itu ya kan.
nggak ada yang mau ditawar. Kalau ditawar aja susah, gimana mau ini ya kan tuh. Oke. Nih lumayan ya guys, nih plastiknya udah jelek banget kayaknya, udah lama nggak kejual ya. Waktu itu saya ngeliat tuh abang-abangnya nih bawa dengan bang sepeda aduh, keliling ke Mangga 2 kan. Kalau itu baru bener ya, pasarnya atau targetnya adalah orang-orang yang berada di mall. Otomatis kan orang-orang yang ada di mall kan bawa tuh uang segebokan kan hanya untuk belanja. Nah itu target yang tepat. Contohnya adalah saya yang membeli dari hasil AdSense kalian. Tapi saya ucapkan terima kasih guys. Saya nggak akan berbesar hati banyak-banyak karena inilah hasil AdSense kalian untuk saya. Dan kembali untuk AdSense. Wow, sepeda ontel perempuan. Kenapa sih yang cewek apakah setelah video ini terupload akan ada yang bilang atau akan ada yang komen, bang kenapa nggak beli yang cowok? Nah jawaban yang pertama adalah dadakan guys ya. Ya sekali lagi dadakan, belinya dadakan, gak ada niat sama sekali, udah dikeranjangin di Shopee. Tapi yang saya takutin adalah barangnya penyok, terutama di bagian ruji. Nah kalian lihat ya rujinya tuh. Oke, ini agak peot dikit ya, tapi syukur-syukur bagian rujinya ini nggak cepat potol deh guys. Nah ini adalah mainan sepeda ontel nih, benar-benar full detail guys. Tapi menurut gua harga 125.000 nih masih terlalu murah. Karena ekspektasi gue tadinya harganya 250.000 satu unit ini. Tapi pada saat saya tanya ke abangnya, abang yang jualan keliling itu, ternyata separohnya. Masih oke lah menurut gue. Nah mainan ini bisa dibelokin ya tuh, belokin kanan kiri. Ini memang sebenarnya buat pajangan guys, pajangan di meja kantor ini sebenarnya nih ya kan, bukan buat dimainin kayak gini. Nah ini kenapa kayak gini guys, macet. Nah ini yang satu nih yang jadi faktornya. Nah ini nih nah yang buat rantainya nih. Nah tuh turun dulu kan, paling ini saya copot nanti nih, soalnya ini kan harusnya berdiri tegak gini kan tuh. Atau paling nanti dikencangin lagi pakai obeng. Nah ini sebenarnya bisa di kayu guys tuh. Yihihi. Jadi ini gearnya cukup unik ya, gear dan sepedanya. Ini bisa dimundurin. Kalau di sepeda asli kan nggak bisa ya kan. Ini rantainya olinya oli asli tuh, lihat tuh. Nah kalau kata abangnya ini olinya nggak perlu diolesin banyak-banyak juga, karena itu tadi seperti yang gue bilang ya kan, takut tangannya belecetan gitu karena oli. Oke guys, ini harga sama kualitasnya cocok banget ya, di harga 125.000 ya 125.000 dikali 2 doang sama yang becek tadi yang gue kasih lihat di spoilernya ya. Ini bisa dibilang mainan ini yang punya sebenarnya, ini bukan mainan sih. Kalau mainan itu seperti ini. Ini kalau ini mainan nih. Nah, kalau ini mainan karena bahannya plastik. Kalau ini sih bukan mainan guys. Ini kayak semacam pajangan gitu, yang real diecast kan. Kalau ini kalian menyebutnya sebenarnya bukan diecast ya, harusnya. Tapi ini adalah toys, mainan. Karena ini bahannya bukan semacam kayak metal gitu. Ini full metal guys kalau ini kalian lihat ya. Tidak ada yang plastik ya. Ya kalaupun ada ya sebenarnya ada beberapa dong. Ini kalau pedal ini real karet nih. Kan real karet tuh. Dan full review nanti akan gua kontenin pada ini ya, pada di hari lain ya nanti ya, karena gue cuman pengen lihat dan unboxing saja karena penasaran banget ya guys ya. Ini sekian lama ya, kalian mau tahu nih guys, gue nunggu berapa lama untuk bisa beli ini ya. 7 tahun dari gue bikin channel YouTube pertama kali tuh gue udah ngerengek minta main sepeda ya. Karena waktu gue study tour ke Borobudur kan,
tahun 2015 saya ngeliat mainan kayak gini. Saya sempat ngerengek, ya nggak akan masa sih ngerengek doang, ya kan pengen beli doang. Tunggu gua lulus, oke. Sekarang gua udah lulus dan kebeli nih. Dan feel untuk membeli ini sebenarnya udah mulai berkurang karena gue usianya udah harusnya nyari duit buat keluarga guys ya. Cuman karena urusan hobi itu kayaknya nggak bisa lepas juga, jadi ya udah nih beli ya kan. Oke, untuk full reviewnya nanti di hari lain, tapi di video ini juga ya tonton setelah yang satu ini di World of Diecast. Yuhu, bisa di kayu. Welcome back di World of Diecast. Setelah kemarin unboxing ya di hari sebelumnya, sekarang gue syuting di hari yang berbeda. Nah, ini nih guys, sepeda ontel. Waduh, ini sepeda mau dibawa kemana enaknya ya guys? Tuh, wih, mana sih yang nggak realistis kan? Bisa standar tengah, bisa standar pinggir, bisa di kayu, ada lampunya lagi, kan? Oke, kita mulai review dari ini aja ya guys. Langsung to the point-nya, yaitu lampu. Nah, ini gue bilang lampunya ini memang replikanya benar-benar mirip dengan yang aslinya. Ya, ini ada semacam kayak kawat. Ya. Ini sih kalau gue pegang nih ternyata bukan kawat, ini kayak semacam kabel-kabelan gitu. Ini kan yang terhubung dengan lampu. Nah, di dalamnya harusnya ada lampunya ini. Kan? Cuman ini karena replika, ini sebenarnya bisa di custom sih. Masukin lampunya aja, ini kan. Tuh ada cagaknya sini. Terus ada dinamonya juga nih guys tuh. Ya, nggak luput nih guys. Dari dinamonya juga, dinamonya ada loh. Ya kan. Tuh, dinamonya ada. Terus ini kayak kabel bumbunya juga ada. Terus spakbornya juga nih, ya kan tuh. Wiset, asli kan. Oke, ada yang kurang menurut gue. Bagian ruji ini kayaknya karena sama abangnya gini nih. Jadi waktu saya nemu abang-abang yang jualan mainan sepeda ini, waktu itu kan kayak gini bawahnya. Jadi kan rentan tuh kalau kesenggol kena orang jadi bengkok ya kan. Nih kalau lu mau lihat selain ruji yang bengkok juga ada bagian yang bengkok juga, yaitu adalah ini nih. Nah, slebor belakang nih, bukan spakbor ya, slebor belakang ini sepertinya ini bukan penyok, memang disengaja ya. Kalau nanti spakbornya kena ini kan nggak bisa digoes. Nah, aslinya di sini ada pelindung rantai, cuman karena pelindung rantainya sering turun dan kena rantai, akhirnya gue copot nih guys. Jadilah sepeda semi BMX ya kan. Terus ada lagi yang kurang menurut gue, ini kalau lo pegang boncengan ini, dudukan sini ini sering lepas nih, ya, sering kendor. Nah, ini yang gue kurang suka. Nah, ini yang gue suka selain lampu ya nih. Selain lampu dari mainan sepeda ontel ini, yaitu adalah pompa. Nah, ini sebenarnya bukan pompa beneran guys, ini kayak semacam ada besi, ini besi ya kan, besi, ceritanya besi cap untuk penutupnya nih. Terus kalau ini adalah batang pompanya gitu ya kan. Oke, untuk membuktikan ini bisa digoes atau enggak, nih kalian lihat ya, saya standarkan tengah dan akan saya goes nih. Oke, ini juga menurut gue gimana ya, ini standarnya aneh ya, sedikit miring ke kiri ya kan. Kalau gue bengkokin lagi kan ngeri patah. Terus ada sedikit karat juga, ini kayaknya karena udah lama banget yang nggak kebeli-beli ya, dan akhirnya gue beli juga nih dengan harga 125.000. Ini bisa digoes nih guys, kalian bisa lihat ya, bisa digoes tuh. Bisa dimundurin, goes mundur juga bisa loh. Jadi ini dari rantai, gear, dan kayu tuh memang dibuat serealistis mungkin loh, semirip mungkin dengan yang aslinya. Nah, kalau gue bilang ini bahan karetnya memang keras ya, tapi nanti suatu saat nanti akan ngelotek ya kalau udah kelamaan gitu. Terus ini beberapa ada yang dibaut ya. Tuh, ada yang baut, ada yang pakai lock nut juga. Kebanyakan gitu. Ini ya cuman baut doang nih standar pinggirnya. Ini standar pinggirnya bisa diturunin tuh.
Nah, oke, ciri khas dari sepeda perempuan ini adalah yaitu batangnya. Ya, batangnya bisa kalian lihat ya. Batang ini bengkok seperti ini supaya apa tuh si penggunanya itu bisa naik sepeda tanpa harus naik ke saddle. Itu biasanya yang pakai yang bawahannya rok tuh biasanya ya ini untuk menghindari ini. Nah, kalau yang laki-laki itu ini lurus kayak gini. Sep. Dan jadi harus bisa naik sampai saddle. Itu yang laki-laki. Oke, ada lagi ciri khas dari sepeda perempuan. Ada simbol love-nya. Nah, ini ketahuan banget ya simbol love sepeda perempuan ini. Tapi dari segi bentuknya ini memang tidak terlihat seperti sepeda khusus perempuan. Tapi kalau mau terlihat yang memang perempuan ya pastikan warnanya pink, ada keranjangnya, ini kan. Sedangkan ini nggak ada keranjangnya. Biasanya lampunya nggak cuma depan, belakang juga ada kan. Biasanya itu sepeda yang benar-benar memang buat perempuan karena lampu jalannya gitu. Dan lampu jalannya itu membutuhkan baterai yang kecil, ya, kepingan kecil dikali 3. Ya biasanya gitu. Iya. Sekarang kita coba bawa nih guys ya. Wih, anjay, keren banget coy. Siapa yang punya? YouTuber. Siapa yang punya? Kolektor. Ya, ini ada satu yang gue kurang suka dari sepeda ontel ini. Ketika gue kayu terus menerus, ya, tapi dengan kecepatan yang sangat terbatas nih. Saya standar tengah lagi ya guys. Nih, bisa standar tengah. Nah, ini nanti tercopot nih. Tuh, kalian lihat ya. Nah, nanti tiba-tiba nih pergerakannya berhenti karena rantainya mau copot seperti ini. Nah, ini udah agak kendor nih. Ini kalau udah kayak gini nih, udah nggak lurus begini, posisi rantainya itu siap-siap ya. Sepedamu akan menjadi copotan rantainya. Nah, ini anak-anak kecil kan belum pernah ngeliat kan, jadi kita terusin aja satunya. Ya, karena kita bawa guys. Kita bawa ke sini. Ya, ngontel coba. Ya, seberapa kerennya nih. Anjay, naik sepeda coy. Sepeda ontel. Kalau kalian mau mencari mainan ini, ada di Jogja ya. Jogja, Magelang tuh ada yang jualan kayak gini. Tapi lu jangan tanya harganya sih, udah pasti mahal soalnya. Karena lu soalnya lu beli di Borobudur itu lumayan mahal harganya ya, 200.000. Jadi memang paling bagus itu beli di online saja, karena jujur beli di online tuh malah lebih murah. Sepeda ontel ini kalau nggak salah dengan ukuran small ya, ini kan ukuran medium ya, small aja 65.000. Ini kayaknya harganya udah pas sih ya, 100.000. Oke, ada lagi yang mau gue kasih lihat ya. Ada saddle. Ini saddlenya menurut gue kurang empuk ya. Karena satu hal, saddle itu kan harusnya dibuat empuk ya dengan bahan spons atau gimana. Ini malah kayak semacam campuran plastik sama campuran ini juga, campuran plastik sama besi juga ini. Ya, campuran kayaknya nggak mungkin sih. Ini apakah ada ini? Oh, ditancepin. Nggak ada kayak semacam bautnya gitu ya kan, tancap gini tuh dalamnya. Kalau gue ngeliat lagi nih, ada lagi ini bahan besinya memang bukan besi baja biasa ya guys. Ini besinya memang besi yang diperkuat ya, supaya kalian kalau seandainya kalau punya anak nih dibeliin main gini kan, kalau kebanting-banting nggak masalah tuh dibalik kayak gini, dibalik kayak gini, dibalik kayak gini, dibalik kayak gini tuh. Nah, jalan terus. Daripada lo beli murahan dengan harga 10.000, udah lo beli yang ini yang mahal sekalian. Karena apa? Ini tuh udah full metal ya, udah tahan banting. Tapi gue belum tahu dengan rujinya, karena gue udah pernah ngeliat juga ya kan, mainan sepeda ontel yang terparkir di jendela tapi rujinya udah pada potrek ya, potel maksudnya gue.
Oke, kalian sudah ngeliat ya, ini bukanlah sebuah review biasa. Kalian udah lihat ya, ini mainan sepeda ini. Ini gue penantian 7 tahun untuk bisa beli ini. 7 tahun guys, lu bayangin guys. 7 tahun berarti dari 2015 kurang lebih, ya kan? 2015. Ini kalau lo beli di Magelang atau di tempat wisata di Yogyakarta, pasti harganya jauh lebih mahal. Ini gue kebetulan aja nemu di abang-abang. Ini bukan abang-abang SMK, bukan abang-abang yang jual keliling, tapi ini yang biasa seliweran di Mangga 2, Kemayoran dan Jatinegara. Mereka kalau kalian kalau nemuin itu tanya aja dulu harganya berapa. Kalau lebih dari 130 ribuan beli mahal, ditawar juga susah. See you next time di sini di World of Diecast. Subscribe for YouTube Padi Plaza. Bye bye, sampai jumpa. Ayo mainin sepedanya. Jangan lupa guys, saksikan minggu depan edisi Becak World of Diecast.